Selamat siang, permisa. Anda menyaksikan Zona Mengapa bersama saya, Septian Cikautama. Dan saya Dinar Salma. Kami hadir dengan berbagai informasi menarik dan aktual dari seluruh kota Cilegon. Permisa, proses pembangunan dan perombakan gedung di SMA Negeri 2 KS kini terus berjalan. Pihak sekolah melakukan perbaikan dan penambahan bangunan sekolah secara bertahap agar kegiatan belajar mengajar tetap berjalan langsung dengan lancar. Beginilah suasana di SMA Negeri 2 Krakatau Steel Cilegon. Sejumlah pekerja terlihat melakukan perombakan di beberapa bagian gedung sekolah. Pihak sekolah menyebut pembangunan dilakukan sedikit demi sedikit untuk memastikan proses belajar para siswa tidak terganggu. Pembangunan ini meliputi penambahan ruang kelas baru, perbaikan atap, hingga pengecatan ulang beberapa ruangan. Seluruhnya diharapkan bisa meningkatkan kenyamanan serta mendukung aktivitas belajar para siswa. Halo semuanya, jadi di sini saya Almira Balkiska Darisman bersama narasumber Kania dari kelas 11 Kastor 1 sebagai siswa. Gimana sih Teh Kania rasanya belajar di tengah-tengah proyek pembangunan kayak gini? Berisik gak ya? Pastinya awalnya berisik banget, apalagi waktu bangunan itu lagi dirubuhin ya. Itu tuh mengganggu konsentrasi kita ketika belajar. Tapi lambat laun kita pun sudah menyesuaikan dengan kondisi sekolah yang lagi dibangun gitu. Menurut Teh Kania, perubahan sekolah ini bikin semangat belajar jadi beda nggak? Pastinya iya, karena dengan adanya pembaruan di renovasi infrastruktur sekolah ini nih membangun kenyamanan dalam kita belajar. Jadi kita juga bisa lebih fokus di tempat yang lebih nyaman. Oke, kalau Teh Kania sendiri bagian sekolah mana sih yang paling ditunggu buat selesai dibangun? Pastinya itu ruang kelas saya 11 Kastor 1 karena saya juga diungsiin di lab biologi. Jadi bagian sekolah yang paling saya tunggu itu ada di kelas saya sendiri. Oke, baik. Mungkin cukup sekian. Makasih Teh Kania. Iya, sama-sama Delmira. Halo semua, perkenalkan nama saya Agung Yustowijoyo bersama rekan saya. Almira Balkiska Darisman bersama narasumber Dengan Bapak Eko Sudiro. sebagai pekerja. Bagaimana cara tim menjaga keamanan siswa di sekitar area proyek? Mungkin dengan memberikan garis tali pagar atau pembatas jalan biar anak lebih mengerti dengan keadaan proyek karena sangat membahayakan bagi siswa-siswa. Apakah menurut Bapak proses pembangunan dilakukan di luar jam sekolah atau bersamaan dengan kegiatan belajar? Pekerjaan dilaksanakan dengan jam sekolah dan juga selesai sekolah. Kapan perkiraan seluruh bangunan bisa benar-benar selesai digunakan? Kurang lebih akhir tahun. Oke. Pertanyaan selanjutnya dilanjut oleh Agung. Apa tantangan paling besar selama bekerja di lingkungan sekolah seperti ini? Tantangan paling besar mungkin di pembongkaran dan pembikinan awal atau pembuatan baru, sekolahan baru. Sudah berapa lama proyek ini berjalan, Pak? Sudah 2 bulan, kurang lebih 2 bulan. Oke, mungkin cukup sekian sampai sini aja. Terima kasih ya Bapak. Sama-sama. Ya, makasih. Halo semua, perkenalkan nama saya Agung Yustowijoyo bersama rekan saya. Almira Balkiska Darisman bersama narasumber Dari sekolah SMA 2 KS. sebagai staf sekolah. Sebagai staf sekolah, gimana tanggapan Bapak melihat sekolah sedang direnovasi? Semoga bangunannya jadi terlihat indah. Para pelajar juga merasa senang karena bangunan itu terlihat indah. Menurut Bapak, apakah suasana baru nanti bisa menambah semangat belajar siswa? Diperkirakan, diharapkan bisa menambah semangat belajar para siswa. Oke, pertanyaan selanjutnya akan dilanjut dengan Agung. Lihat Jan. Apa harapan Bapak atau Ibu setelah semua perombakan ini selesai? Yang diharapkan para murid bersemangat dalam menuntut ilmu untuk masa depannya. Oke, makasih ya Bapak udah meluangkan waktunya. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Meski proses dilakukan bertahap, semangat perubahan terasa nyata di lingkungan sekolah. Warga sekolah berharap
proyek ini segera rampung agar seluruh kegiatan belajar dapat berjalan lebih optimal. Perombakan dan penambahan bangunan di SMA Negeri Krakatau Steel Cilegon menjadi bukti nyata komitmen dunia pendidikan dalam menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik. Dan semoga langkah ini bisa menjadi contoh bagi sekolah lain untuk terus berbenah menuju pendidikan yang lebih maju. Demikian laporan utama siang hari ini dari Zona Mengapa. Saya Satyan Cekoltama. Dan saya Dinar Salma. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa dan tetaplah bersama kami di Zona Mengapa.